ya kabar bahwa Sri Lanka baru-baru ini mengklaim alat musik sasando ini adalah milik Sri Lanka. Nah, bagaimana informasi tersebut kemudian sampai kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak Arfan? Sileli, jadi memang pada beberapa waktu yang lalu ya, pada saat ulang tahun Nusa Tenggara Timur 20 Desember 2021, Bapak Wakil Gubernur Pak Joseph Naisoi ini menyampaikan informasi bahwa alat musik sasando itu diklaim oleh Sri Lanka. Nah, kemudian kami dari Kementerian Hukum dan HAM, Kanwil Nusa Tenggara Timur, saya kira merespon dengan menginformasikan sebenarnya sasando ini sudah masuk di dalam pusat data kekayaan intelektual komunal sebagai ekspresi budaya tradisional. Jadi seharusnya dengan sudah masuk dalam pusat data KIK, maka sasando ini bisa kemudian mendapatkan perlindungan yang lebih baik semacam itu. Nah, oleh karena itu maka kemudian kami juga berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di Rotendao. Kami bertemu dengan Kepala Dinas Kebudayaan Pak Yesi Daipeni dan juga Kepala Bidang Kebudayaan Pak Nyongki Dolo, yang pada intinya adalah kita semua siap untuk kemudian melakukan segala upaya untuk kemudian menolak klaim atas apa yang disampaikan oleh Sri Lanka sebagaimana disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur tersebut. Nah, kalau sebagai informasi saja, di dalam pusat data KIK, jadi kami menyebutnya KIK karena memang ada dua rezim kekayaan intelektual itu. Istilahnya ada kekayaan intelektual yang sifatnya personal dan komunal. Ini sudah ada nomor pencatatannya. Itu kalau boleh saya sampaikan, nomor pencatatannya adalah EBP 53202100091 dan sertifikat pencatatan ini sudah diserahkan secara resmi pada Malam Anugerah Pesona Indonesia yang kelima yang digelar di Labuan Bajo pada tanggal 20 Mei 2021 yang lalu. Nah, saya kira ini merupakan bagian penting untuk kemudian sebagai data dukung. Tidak bisa lagi kemudian negara lain atau pihak lain mengklaim alat musik sasando ini sebagai milik mereka, tetapi merupakan milik dari masyarakat Rotendao, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Baik. Saya kira itu, Mbak Leli. Baik, upaya-upaya sudah dilakukan begitu ya Pak ya, termasuk dari Kemenkumham NTT ya, di mana sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan juga menolak klaim ya dari Sri Lanka. Nah, tadi juga sudah disampaikan bahwa kita sudah punya data yang kuat ya, bahwa ini sudah masuk dalam pusat data KIK, di mana sudah punya sertifikat bahwa sasando itu milik orang NTT begitu ya, milik Indonesia. Nah, apakah ini cukup kuat untuk menolak klaim tersebut bahwa sasando itu milik kita bukan Sri Lanka begitu Pak? Ya, nanti pasti akan ada upaya-upaya di level internasional. Karena memang kita kan bicara pada lintas negara ya, Mbak Leli. Nah, sementara yang tercatat ini kan ada di pusat data yang ada di Indonesia, di level nasional. Nah, memang perlu diketahui juga bahwa perlindungan kekayaan intelektual itu memang sifatnya teritorial. Jadi artinya kalau kemudian akan ada upaya-upaya di level internasional, di lintas negara, akan ada forum yang kemudian diberikan untuk kemudian melakukan penyanggahan. Karena sebenarnya ada mekanisme, Sileli. Jadi pada rezim kekayaan intelektual itu siapapun misalnya yang kemudian mendaftar sesuatu ya yang terkait dengan kekayaan intelektual, maka ada jeda waktu yang diberikan kepada semua pihak
untuk kemudian melakukan sanggahan atas apa yang telah didaftarkan itu. Jadi saya kira kalau memang kemudian terbukti bahwa ini didaftarkan misalnya oleh pihak lain, maka ada masa waktu untuk melakukan penyanggahan, tentu dengan disertai bukti-bukti yang memadai. Nah, oleh karena itu maka kami dan saya kira sangat disupport ini teman-teman dari pemerintah Kabupaten Rotendao sudah sangat siap untuk menyiapkan segala data dukung untuk kemudian menjadikan itu sebagai bukti bahwa Sasando adalah milik dari Rotendao dan sekaligus ini akan jadi argumentasi penolakan atas klaim dari pihak lain. Nah, iya. Nanti juga sebenarnya begini, kita ini juga dorong juga agar kemudian Sasando ini juga masuk dalam indikasi geografis. Jadi pada rezim kekayaan intelektual itu ada beberapa hal sebenarnya, Usileli. Jadi yang bersifat komunal dan yang bersifat personal itu nanti dibagi lagi. Yang bersifat komunal itu ada namanya ekspresi budaya tradisional yang sekarang ini sudah Sasando sudah menjadi bagian dari itu dicatatkan, tapi ada juga yang namanya indikasi geografis yang itu nanti harus didaftarkan dan kemudian dilengkapi dengan berbagai dokumen yang menguatkan bahwa secara historis, filosofis, sosial budaya memang ini ada di Rotendao. Oke, baik. Pak, setelah diklaim oleh Sri Lanka, kita tentunya masih ada waktu untuk melakukan sanggahan. Ini berapa lama nih, Pak? Waktu ini nanti kita masih telusuri ya, Usi, kita masih telusuri informasinya. Jadi nanti tentu bahwa kemudian ini betul didaftar, itu juga akan ditelusuri, misalnya ya, di mana, pada bagian yang mana didaftar dalam bentuk apa. Karena tadi saya sampaikan, ini kan ada banyak rezim nih, untuk kekayaan intelektual. Apakah dia didaftarkan sebagai merek misalnya, atau didaftar sebagai paten, atau didaftar sebagai indikasi geografis, atau didaftar sebagai ekspresi budaya. Nah, nanti akan kita perjelas, tetapi memang akan terus upayakan. Yang penting kita siapkan saja data-data dukungnya. Yang tadi saya sebutkan bahwa kalau kemudian kita akan mendorong sebagai indikasi geografis, maka data dukung terkait dengan kondisi historis, sosiologis, dan juga filosofis misalnya, ini yang kita bangun. Nah, nanti ini kita telusuri dulu ya, dicatatkan pada rezim apa, karena yang tadi saya katakan di KI itu ada dua klasifikasi besar sebagai KI komunal dan KI personal, dan nanti ada rezim juga yang nanti membedakan apakah dia mengikuti yang first to file atau deklaratif. Baik, ya, Anda juga sudah sampaikan bahwa sudah ada koordinasi dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ya, dan masyarakat NTT dalam arti maksud di sini adalah orang-orang Rote siap ya untuk menyiapkan data-data yang mendukung bahwa Rote, maksud kami Sasando ini adalah milik orang Rote. Nah, menurut Anda, apakah bukti-bukti atau data-data ini cukup menguatkan masyarakat NTT? Saya kira sangat kuat, karena dari perjumpaan kami dengan Kepala Dinas Pariwisata dan juga Kepala Bidang Kebudayaan, dan kita juga bertemu dengan pelaku budaya di sana, pengrajin dan juga pemain Sasando, itu kelihatan sekali bahwa memang sudah ada komunitas yang sangat kuat di sana, baik sebagai perajin atau pembuat Sasando maupun pemain. Dan untuk produksinya juga memang sudah dilakukan, dan saya kira tinggal nanti ini dituangkan dalam bentuk dokumen deskripsi saja. Jadi memang kebutuhan kita adalah kemudian menuangkan segala
data dukung yang terserak itu ke dalam sebuah dokumen deskripsi agar kemudian nanti bisa lebih mudah untuk diajukan ketika kita memberikan sanggahan. Baik, ketika Anda mengunjungi masyarakat adat Rotendao dan juga pemain Sasando, bagaimana respon mereka ketika mengetahui informasi tersebut bahwa alat musik Sasando ini diklaim oleh Sri Lanka, Pak Arfan? Ya tentu mereka sangat kecewa ya, karena memang ini merupakan bagian dari budaya, ya. Kalau klasifikasi spesifiknya ekspresi budaya tradisional yang memang sudah turun-temurun dipegang oleh mereka, dan ini sudah ratusan tahun. Kalau kita lihat sejarahnya mungkin sudah sejak tahun 800-an mungkin ya, ini sudah ada di Rotendao itu ya. Jadi mungkin bahkan sebelumnya. Yang pasti ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Rotendao dan ini diketahui oleh banyak orang. Bahkan kalau kita lihat, Bu Sileli, banyak simbol-simbol yang ada di Nusa Tenggara Timur yang menggunakan simbol alat musik Sasando. Bahkan kantor gubernur Nusa Tenggara Timur pun di pemerintah provinsi ini kan juga menggunakan simbol Sasando di gedung utamanya. Baik, Pak Arfan, ini apa yang menjadi kekuatan ya? Kalau tadi kita bicara soal kekuatan dari orang NTT untuk mengklaim bahwa Sasando itu milik orang NTT begitu. Nah ini kemudian apa yang menjadi kekuatan dari orang-orang Sri Lanka menurut informasi yang Anda dapatkan sehingga mereka, kalau boleh saya katakan, bahwa berani ya mengklaim Sasando itu milik Sri Lanka begitu? Saya belum tahu ya kekuatan mereka ya. Saya pikir terlalu gegabah kalau kemudian ada pihak lain yang mengklaim ini sebagai milik mereka. Jadi karena memang dari sisi budaya ini sudah diekspos cukup luas, dan saya kalau kemudian diminta untuk mencari tahu kekuatannya, saya pikir malah mereka harusnya tidak ada kekuatan semacam itu. Jadi tapi begini, Mbak Leli, saya ini kan memang belum sampai melakukan penelusuran ke Sri Lanka ya. Jadi nanti mungkin ini di sesi yang lain lah. Atau nanti kami siap untuk update ya Pak Arfan ya. Iya, tapi saya kira itu terlalu gegabah kalau kemudian mereka sampai kemudian mengklaim bahwa Sasando yang sudah jelas-jelas merupakan bagian dari masyarakat NTT, khususnya di Rotendao, itu dianggap sebagai milik dari mereka. Baik. Pak Arfan, ini sebelum kita akhiri perbincangan kita pagi hari ini ya, agar menguatkan masyarakat Rotendao, masyarakat NTT dan juga Indonesia terkait dengan berita ini dan akan menjadi kekuatan untuk kita, apa langkah-langkah selanjutnya ini? Mungkin boleh disampaikan kepada pendengar RRI ND pagi hari ini, Pak. Silakan. Ya, langkah pertama adalah tentu membangun sinergitas ya, kerjasama yang semakin baik antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga masyarakat, pelaku dan juga pengrajinnya. Jadi masyarakat itu menjadi bagian yang sangat penting untuk kemudian memastikan bahwa Sasando ini memang hidup dan tumbuh di dalam masyarakat Nusa Tenggara Timur. Artinya masyarakat juga perlu untuk terus-menerus mengekspos tradisi ini ya, membuat semacam kalau misalnya ini saya boleh sampaikan event-event kebudayaan yang berskala internasional, sehingga kemudian masyarakat internasional juga tahu bahwa kemudian Sasando ini bagian dari Nusa Tenggara Timur, khususnya Rotendao. Dan kemudian saya kira proses edukasi lintas generasi yang memastikan bahwa Sasando bukan hanya bentuknya, bukan hanya alatnya, tapi juga cara memainkannya itu betul-betul dikuasai oleh generasi muda saat ini. Jadi jangan sampai kemudian Sasando ini hanya diketahui filosofinya gitu ya oleh generasi-generasi terdahulu, dan kemudian hanya bisa dimainkan oleh generasi-generasi terdahulu, tetapi kemudian generasi muda melupakan. Saya kira proses edukasi itu perlu terus-menerus dilakukan, dan saya kira ini sudah dilakukan dengan adanya banyak sanggar sebenarnya di
Kabupaten Rotendao dan juga Nusa Tenggara Timur yang memberikan edukasi terkait bagaimana kita memainkan sasando. Dan saya kira dari perbincangan kami dengan pelaku kebudayaan, ada Pak Estol, waktu itu saya bercerita bahwa di sekolah-sekolah pun juga diajarkan untuk permainan ini. Saya kira ini merupakan upaya yang baik. Oke, baik. Satu lagi ya Pak ya, sebelum kita akhiri ini. Ini menarik bahwa sasando ini sudah tercatat ya dalam Pusdata KIK. Ini masih dalam taraf nasional tadi sudah Pak sampaikan. Apakah dengan kejadian ini ya bahwa sasando itu diklaim dan ada kemungkinan bahwa yang lainnya milik orang-orang NTT juga nanti akan diklaim oleh negara-negara lain begitu. Apakah ini juga kemudian menjadi usaha untuk tercatat atau terdaftar dalam level yang lebih tinggi dalam level internasional? Betul, Usilali. Jadi saya kira peristiwa ini juga semakin memberikan kesadaran pada kita untuk kemudian semakin memberikan perhatian kepada kebudayaan lokal masyarakat kita. Karena memang kemungkinan untuk diklaim oleh pihak lain, negara lain itu selalu ada. Kejadian ini bukan kejadian pertama, karena di waktu-waktu yang lalu juga tentu kita dengar bersama ada beberapa budaya kita ya, ada tari, kemudian ada beberapa produk kita juga yang diklaim oleh negara lain, karena memang rezim KI ini agak unik karena di beberapa titik itu mereka mengakui adanya prinsip konstitutif atau first to file. Siapa yang mendaftarkan pertama, maka kemudian dia ini yang akan diberikan hak untuk kepemilikannya. Nah ini jangan sampai kemudian di Nusa Tenggara Timur pada khususnya ya Rotendao atau di level Indonesia misalnya kita abai terhadap budaya kita sendiri sehingga kemudian yang memberikan perhatian adalah pihak lain dan ini sangat merugikan kita sebagai sebuah bangsa. Oke. Baik Pak Arfan Faiz Muhlizi, terima kasih untuk waktunya bersama RRI pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Salam sehat, salam tangguh Pak. Terima kasih, sehat selalu.